Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aura Nurdian Istiqomah dengan NIM 23401028. Kali ini saya akan membuat ringkasan studi hadis dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama yakni pengertian hadis. Hadis adalah suatu perkataan atau perbuatan dari baginda Rasulullah SAW. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama Islam yang memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Quran. Hadis ini memiliki unsur-unsur yang sangat penting. Yang pertama yaitu sanad, kedua matan, dan yang ketiga adalah rawi. Sanad adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan hadis. Silsilah orang-orang maksudnya adalah susunan atau rangkaian orang-orang perawi hadis yang menyampaikan materi hadis sejak zaman Rasulullah. Sedangkan matan ialah pembicaraan atau materi berita yang disampaikan oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW ataupun sahabat ataupun tabi'in. Sedangkan rawi dalam hadis adalah orang yang menyampaikan atau orang yang menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar. Beralih ke pembahasan kedua yakni mengenai ulumul hadis. Ulumul hadis atau ilmu hadis adalah cabang ilmu dalam Islam yang fokus pada metode penelitian, pengumpulan dan verifikasi hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulumul hadis membantu umat Islam memahami keaslian, kekuatan, dan kelemahan hadis-hadis yang ada dalam sastra Islam, serta membantu menjaga keutuhan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Beralih ke pembahasan ketiga yakni sejarah perkembangan dan cabang-cabang hadis dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu periwayatannya dan yang kedua pembawaannya. Dari kedua dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat dan takrir dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan seterusnya, hingga muncullah kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Cabang-cabang hadis adalah bagian dari ilmu hadis yang mengkaji dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis dapat merangkum menjadi beberapa kategori yang tergantung pada kualitas maupun kuantitasnya, seperti hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dalam ilmu hadis juga ada beberapa cabang ilmu yang berhubungan dengan hadis, seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu gharib al-hadis, dan lain sebagainya. Kita berlanjut ke bab kedua, yakni mengenai sejarah perkembangan hadis sebelum dibukukan, masa Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Sejarah perkembangan ini dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yakni masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Masa ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriah hingga 1 Hijriah. Pada masa ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Rasulullah SAW juga menyampaikan semangat melalui doa-doanya yang menjanjikan kebaikan bagi mereka yang menghafal dan menyampaikan hadis kepada orang-orang. Yang kedua yakni masa sahabat besar, yakni masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Pada masa ini sahabat Nabi mengumpulkan hadis-hadis tersebut secara tertulis dalam perkamen-perkamen. Keterlibatan sahabat Nabi dalam pengumpulan hadis-hadis menjadi penting sebagai guru bagi generasi tabi'in. Yang ketiga yakni masa tabi'in. Masa tabi'in adalah generasi sahabat yang menerima hadis dari sahabat dan menyampaikan kepada generasi selanjutnya. Pada masa tabi'in ini, para sahabat menerima hadis dari sahabat dan menyampaikan kepada tabi'in atau kepada al-tabi'in atau generasi Islam sesudah tabi'in. Yang terakhir yaitu periode keempat yakni pembukuan hadis. Pada masa ini hadis-hadis Nabi yang telah diterima oleh para sahabat dan tabi'in dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Para ahli hadis mengumpulkan hadis-hadis dalam pembuatan kitab hadis yang sekarang ini, yang asal mulanya adalah hadis kesaksian sahabat terhadap sabda, perbuatan, takriri atau dan al-ihwal Nabi. Kita beralih ke bab ketiga, yakni mengenai sejarah perkembangan dan pembukuan hadis hingga sekarang dapat dibagi menjadi beberapa periode, mulai dari masa hidup Nabi Muhammad hingga masa kini. Sejarah perkembangan dan pembukuan hadis yang pertama yakni pada masa hidup Nabi Muhammad. Hadis ini tersebar secara lisan dan menjadi sumber utama ajaran Islam. Yang kedua yaitu periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini hadis dipilih dan dikumpulkan. Ilmu hadis sebagai disiplin ilmu berpengaruh pada pembaruan hadis. Yang ketiga yaitu periode abad 2 dan 3 Hijriah. Pada masa ini hadis dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi hadis mauquf.
hadis yang mengacu pada perkataan atau tindakan Rasulullah SAW. Fatwa para sahabat dan hadis maktu, yaitu hadis yang mengacu pada kata atau tindakan para sahabat. Yang keempat yaitu periode sahifah, yaitu pada masa ini ada sikap ambivalen pada sebagian sahabat dan para tabi'in senior tentang penulisan hadis. Teks Al-Quran sudah dihafal dan dibaca secara seragam oleh sebagian besar orang muslim. Kita beralih ke bab yang keempat, yakni mengenai pengertian hadis dari segi kuantitasnya. Hadis dari segi kuantitasnya dibagi menjadi 5 hadis. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad, yang ketiga hadis masyhur, yang keempat hadis aziz, yang terakhir hadis gharib. Yang pertama akan kita bahas mengenai hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki jumlah periwayat yang cukup untuk menjamin keasliannya. Lalu yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, yang berarti jumlah perawinya tidak mencapai kriteria hadis mutawatir. Yang ketiga yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang terkenal atau yang nampak di masyarakat. Menurut istilah hadis, hadis masyhur yang sahih memiliki kriteria lebih kuat dari hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur terdiri dari hadis mutawatir, hadis mustafdil, dan hadis yang tersebar luas di antara masyarakat. Lalu selanjutnya hadis aziz, yakni adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi secara sendirian pada asal sanadnya. Dan yang terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Kita beralih ke bab kelima, pembahasan yang pertama yakni mengenai hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk menjamin keasliannya. Syarat-syarat hadis sahih antara lain yang pertama yakni sanadnya bersambung. Sanadnya harus bersambung dari Rasulullah SAW hingga kepada perawi yang meninggalkan hadis. Yang kedua yaitu perawinya sudah balik. Perawi sudah harus mencapai umur 15 tahun. Yang ketiga yakni berakal. Perawi harus berakal, yaitu belum meninggal. Yang keempat, tidak mengerjakan dosa. Setidaknya perawi itu meninggalkan hal-hal yang tidak diisyaratkan oleh agama Islam. Yang kelima, yakni sempurna hafalannya atau dhabit. Perawi harus memiliki hafalan yang sempurna, yaitu tidak ada kesalahan dalam hafalannya. Yang keenam, perawi yang ada dalam sanad itu. Perawi yang diriwayatkan dalam sanad hadis harus ada dan terdaftar dalam perawi yang disahkan. Karena hadis sahih merupakan hadis yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama pengembangan hukum Islam dan memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Hadis sahih ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama yakni hadis sahih li dzatihi, ialah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu tersambungnya sanad, kualitas moral perawi yang baik, kualitas intelektual perawi yang mumpuni, serta ketidakadaan syadz ataupun ilat. Contoh hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Nabi Muhammad SAW yang membaca. Yang kedua yakni hadis sahih li ghairihi. Hadis ini adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Contoh hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya aku tidak menyusahkan umatku dari mereka wangi-wangian keluarganya jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian." Dari pembahasan yang kedua, yakni mengenai hadis hasan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perantara perawi yang adil. Walaupun sedikit lemah hafalannya, namun tidak ada syadz ataupun ilat. Hadis hasan juga terbagi atas 2 jenis, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang pertama yakni hadis hasan li dzatihi, ialah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan dan tidak memerlukan bantuan orang lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Contoh hadis hasan li dzatihi adalah sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Yang kedua yakni hadis hasan li ghairihi, adalah hadis yang sanadnya ada rawi yang tidak diakui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Contoh hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan memperlihatkan kekurangan kepada orang yang menginginkan kekurangan." Pembahasan ketiga mengenai perbedaan hadis hasan dan hadis sahih. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan.
Perbedaan keduanya, yang pertama, hadis sahih memiliki sanad yang bersambung, sedangkan hadis hasan memiliki sanad yang tidak bersambung. Yang kedua, hadis sahih memiliki para periwayat yang adil, sedangkan hadis hasan memiliki para periwayat yang tidak selalu adil. Yang ketiga, hadis sahih memiliki tingkat hafalan yang sempurna atau dhabit, sedangkan hadis hasan memiliki beberapa tingkat hafalan yang lemah. Bab yang terakhir yaitu bab 6 mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk menjadi hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis dhaif dari sudut matanya terbagi menjadi hadis mauquf dan hadis maqtu'. Yang pertama, hadis mauquf, yakni adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Contohnya adalah, bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu kedatangan di waktu pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya waktu sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu, persediaanmu, dan waktu sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu. Yang kedua, yakni hadis maqtu', yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Contohnya adalah termasuk sunnah ialah mengerjakan sembahyang 12 rakaat setelah sembahyang Idul Fitri dan 6 rakaat sembahyang Idul Adha. Hadis riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Baik, mungkin itu tadi pembahasan ilmu hadis yang bisa saya sampaikan seringkas-ringkasnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.